Terima kasih telah menonton video ini. Saya Yanti akan mempersembahkan film The Lost Future. Ceritanya mengisahkan tentang sebuah peradaban yang bertahan setelah dunia mengalami kehancuran, di mana semua teknologi tak berfungsi dan mereka hidup tanpa adanya teknologi. Di awal film, kita diperlihatkan beberapa orang yang berhasil selamat pasca apokalipsi hidup dalam sebuah suku primitif tanpa teknologi. Setelah eksperimen nuklir yang gagal di masa lalu, manusia yang tersisa berusaha menghindari kontak dengan beberapa hewan yang berpotensi menularkan penyakit. Karena binatang tersebut bisa membuat korbannya menjadi mutan. Pada suatu hari, seorang pria bernama Safan terlihat baru saja keluar dari tempat yang sudah ditetapkan oleh para tetua sebagai tempat berburu. Sebenarnya hal tersebut sudah dilarang oleh kepala suku, namun Safan berpikir bahwa para tetua terlalu berlebihan. Tiba-tiba, ayah Safan yang bernama Uri memergokinya di sana dan langsung memperingatinya karena tindakan Safan dapat membahayakan seluruh penduduk desa. Kemudian, Safan menyatakan bahwa mereka terus makan daun dan buah beri selama berhari-hari, dan dia berencana membuktikan dirinya sebagai pemburu terbaik agar dapat dipilih menjadi kepala suku nantinya. Karena itulah, Uri memberikan kesempatan pada Safan. Safan dan kelompoknya kemudian memasuki hutan dan menemukan sahabat mereka bernama Caleb yang sedang memburu seekor hewan. Mereka sudah terlanjur jauh dari tempat berburu, membuat ayah Safan ingin segera kembali. Namun, tiba-tiba terdengar suara binatang di sana, dan Uri mengizinkan mereka untuk melanjutkan perburuan. Tiba-tiba, hewan tersebut muncul di hadapan mereka, berupa beruang yang sudah bermutasi dan menyeramkan. Uri meminta Safan memimpin perburuan tersebut, dan akhirnya mereka berhasil melumpuhkan hewan itu dengan kerjasama. Ayah Uri kemudian memutuskan untuk membagi daging tersebut kepada Safan dan Caleb sebagai penghargaan atas keberhasilan mereka. Namun, tiba-tiba datanglah seorang teman mereka yang sudah terinfeksi, meminta Safan mengakhiri penderitaannya. Safan tidak tega melakukannya, dan tiba-tiba tombak dari arah hutan membunuhnya, membuat Safan marah. Mereka segera kembali ke desa tanpa menyadari bahwa seorang pria bernama Amal mengikuti mereka. Di desa, Safan disambut oleh teman wanitanya bernama Dorel yang memuji keberhasilannya. Tetapi, Caleb merasa cemburu melihat itu, dan dia diejek oleh saudara perempuannya Miru, yang mengatakan bahwa dia tidak punya harapan untuk mendekati Dorel. Di sisi lain, Uri terlihat sedang berbicara dengan para tetua. Dia mencoba meyakinkan mereka untuk segera membawa suku mereka ke tempat yang lebih aman, karena merasa tanda-tanda mutan telah mendekati tempat mereka. Namun, para tetua menolaknya karena merasa tempat itu sangat aman dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Hal itu membuat Uri lebih memilih untuk meninggalkannya. Tetapi, keluarga meminta mereka dapat memilih nasibnya sendiri, seperti ayah mereka, Jared Jed, yang dahulu mencari kebenaran di luar hutan. Para tetua dengan sinis berkata kepada Caleb bahwa itu hanya akan membawa kematiannya. Uri juga setuju dengan para tetua karena dia beranggapan tidak mungkin ada tempat persembunyian di luar sana. Yang ada hanyalah penyakit dan kematian. Di malam harinya, Caleb dan Miru membicarakan tentang ayah mereka. Mereka berpendapat bahwa mungkin ada kehidupan yang lebih baik di luar sana, dan Miru setuju. Esok harinya, Caleb memutuskan untuk pergi lebih jauh. Ketika di tepi sungai, Caleb melihat sekelompok mutan menuju desa mereka. Dia segera kembali untuk membantu. Mutan-mutan itu menyerang desa dengan brutal, memicu pertempuran tak terhindarkan. Mereka yang selamat dievakuasi, sementara para tetua memerintahkan untuk menutup gua karena jumlah mutan yang sangat banyak dan sulit dikalahkan. Sialnya, Safan hanya bisa melihat ayahnya diserang oleh mutan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Semua orang mengikuti perintah para tetua untuk masuk ke dalam gua, meninggalkan Safan, Dorel, dan Caleb di luar. Caleb kewalahan menghadapi mutan, tetapi Dorel dan Safan membantunya. Namun yang dipeluknya bukanlah Caleb, melainkan Safan. Kemudian, mereka bertiga bersembunyi di balik sebuah batu besar, di mana mereka melihat mutan berkeliling di sekitar gua untuk mencari jalan masuk. Safan berencana untuk mengalihkan perhatian para mutan agar menjauh dari sekitar gua. Tetapi Caleb berpikir bahwa mereka harus pergi mencari bantuan. Pendapat ini juga didukung oleh Dorel, yang mengatakan bahwa berdiam diri di sana hanya akan menunggu kematian dan tidak akan ada harapan untuk selamat. Oleh karena itu, meninggalkan desa persembunyian dan mencari bantuan merupakan kesempatan yang lebih baik daripada berdiam di tempat tersebut. Akhirnya,
Safan mengikuti saran Dorel dan langsung keluar dari desa. Setelah itu, mereka bertiga sampai di tepi sungai tanpa sadar bahwa Amal sedang memantau mereka. Sementara itu, Safan menemukan sebuah buku milik Kleb. Kemudian, Kleb menjelaskan bahwa buku itu menceritakan tentang sebuah benda di dunia lama yang dibawa oleh ayahnya. Buku itu mengajarkannya membaca karena tidak ada seorang pun di suku mereka yang bisa membaca. Tiba-tiba, datang mutan dari kejauhan yang membuat mereka langsung melarikan diri. Setelah merasa lebih aman, sayangnya mutan itu berhasil mengejar mereka. Di sana, Safan tidak mau melawannya karena sudah trauma setelah melihat ayahnya dihabisi oleh mutan-mutan. Namun, beruntungnya, datang Amal dan langsung menghabisi mutan tersebut. Disitulah mereka langsung berkenalan. Dan Amal mengaku bahwa dia sangat mengenal ayah Kleb. Dia juga bertanya apakah mereka baik-baik saja dan tidak berdarah. Karena menurut Amal, infeksi itu bukan hanya disebabkan melalui gigitan saja, melainkan juga nafas. Mereka pun dapat menularkan dan membuat mereka menjadi mutan. Setelah itu, Amal mengajak mereka untuk kembali ke rumahnya. Di perjalanan, Amal menjelaskan bahwa dia kebal terhadap infeksi berkat sebuah obat yang sangat sulit didapat. Akhirnya, dia mengajak mereka semua untuk menuju ke tempat obat itu karena di sana juga sangat aman. Karena ternyata para mutan itu sangat takut terhadap air. Itu juga merupakan jawaban mengapa para mutan tidak pernah bisa sampai ke rumah Amal. Sampailah mereka di rumah Amal yang terletak di tengah hutan. Di sana, Amal memperkenalkan mereka kepada putranya yang bernama Pers dan istrinya yang bernama Nina. Namun, mereka sangat marah kepada Amal karena telah membawa manusia yang terinfeksi virus mutan ke rumah. Amal menjelaskan bahwa itulah tujuannya selama ini. Setelah itu, ketika sedang makan, Amal menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada para mutan. Dia berkata bahwa itu merupakan sebuah hukuman dari Tuhan, karena sebelumnya manusia telah mencoba menghidupkan kembali hewan yang telah punah. Dan tanpa mereka kira, hal itu juga telah menghidupkan kembali penyakit yang tidak bisa mereka atasi. Dan ternyata semua itu terjadi karena ayah Kleb memiliki ilmu untuk membaca, yang memungkinkannya untuk membuat masalah ini dan membuat obat bubuk kuning yang sekarang telah Amal gunakan. Amal menjelaskan bahwa obat itu tidak langsung berfungsi, melainkan melalui beberapa tahap, sampai membuat tubuh orang yang menggunakannya kebal terhadap infeksi. Namun sayangnya, Jared harus meninggal sebelum dia sampai membawa bubuk tersebut ke desa. Dan akhirnya bubuk itu dicuri oleh seorang pria jahat bernama Kegen, yang akhirnya bubuk itu disimpan untuk kepentingannya sendiri. Karena itulah, Amal ingin mengajak mereka untuk pergi ke sebuah tempat terbengkalai, di mana bubuk itu berada, dengan harapan mereka bisa menemukan sebuah formula yang disembunyikan agar Kleb bisa menguraikannya. Akhirnya, mereka semua setuju untuk pergi ke tempat yang dimaksud. Di malam harinya, ketika semua orang sudah tidur, Nina mendengar sebuah suara aneh dan memutuskan untuk segera mengunci pintu. Ternyata Kleb juga mendengar suara aneh tersebut, yang membuatnya segera bangun. Ternyata suara aneh tersebut berasal dari Safan. Itu membuat Kleb mau tak mau harus menerima kenyataan tersebut. Sementara itu, di desa, para mutan mulai menjarah beberapa senjata dan mulai menggunakannya untuk memukul pintu masuk ke dalam goa. Hal itu membuat Miru berpikir keras untuk melakukan sesuatu. Tapi sang tetua pesimis dengan berkata tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain berdoa. Namun ada seorang pria yang tidak mungkin dia melihat semua itu. Kemudian dia mulai memindahkan beberapa batu kecil di belakang goa. Tetapi para tetua malah menganggap bahwa kegiatan itu telah melawan kehendak Tuhan. Hal itu membuat Miru berkata bahwa Tuhan seharusnya tidak melarang mereka untuk bertahan hidup. Akhirnya mereka mulai membantunya untuk menggali lagi. Setelah itu, mereka semua berhasil membuat lubang yang cukup besar, yang membuat mereka bersama seorang bernama Yomek mencoba untuk melalui lubang tersebut. Ternyata di dalam sana ada sebuah terowongan kecil yang berisi air dan angin dari sebuah celah. Tapi celah itu sangatlah kecil dan membuat mereka sangat sulit untuk melaluinya. Dan akhirnya, hanya Mirulah yang bisa melewatinya. Di sana, Miru mencoba masuk ke dalam air, tapi dia harus segera kembali ketika ada sekelompok lintah yang menempel pada tubuhnya. Kemudian, mereka mencoba membersihkan lintah tersebut, dan setelah itu, Miru kembali masuk ke dalam air, karena pada saat itu, hanya itulah yang dapat membuat mereka bisa lolos. Di sisi lain, terlihat para tetua yang sedang mengawasi para mutan,
Tapi ternyata tanpa mereka sadari, ada seekor mutan yang menyelipkan tangan untuk menangkap mereka. Hal itu membuat mereka segera menyerang mutan itu. Tapi sayangnya para tetua berdarah yang menandakan bahwa dia telah terinfeksi. Di sisi lain, Yomek terlihat mimisan setelah melewati celah air bersama Remy, tapi usaha mereka tidaklah sia-sia setelah mereka berhasil menemukan sebuah terowongan yang mengarah keluar. Tapi ternyata para mutan itu berada di atas sana, yang membuat mereka segera turun dengan terburu-buru, yang membuat mereka harus terperosok dan membuat kaki Yomek patah. Yomek menolak untuk dibantu karena hal itu hanya akan memperlambat mereka, yang akan membuat para mutan dapat menangkap mereka semua. Dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali sebagai umpan. Sementara itu, Miru dan Remy segera melarikan diri, melewati celah air di sana, dan akhirnya para mutan berhasil memakan Yomek, dan langsung mengejar Miru dan Remy. Tapi beruntungnya, para mutan terhenti ketika melihat air. Kini sampailah Miru dan Remy di gua pertama di sana. Mereka menemukan banyak sekali penduduk desa yang sudah terinfeksi. Di sana para tetua meminta bantuan kepada Remy dan Miru, tapi Miru langsung menolak untuk menolongnya. Sementara itu Miru langsung menghabisinya sebelum dia bermutasi menjadi mutan. Di sisi lain, Amal, putranya, Klep, Dorel, dan Safan mulai meninggalkan rumahnya untuk mencari bubuk vaksin. Tapi ternyata kelompok mutan melihat mereka dan langsung melemparinya dengan batu. Tapi beruntungnya para mutan itu sangat takut dengan air. Dan mereka semua langsung mendayung lebih cepat sampai mereka lolos dari para mutan itu. Di tengah perjalanan, Amal menceritakan saudaranya yang tinggal di kota yang ternyata mereka semua adalah musuh Kagen. Amal tahu sebuah cara untuk memanggil mereka. Dan ketika sampai Amal mencoba menyalakan suar dan melihat apakah saudaranya akan datang, tapi sayangnya, ketika di atas menara, para mutan mulai berdatangan, menghampiri mereka, dan hal itu membuat Amal segera meminta mereka untuk segera lari. Di saat dia turun di sana, Klep tidak mau meninggalkan Amal, tapi Safan berkata kalau mutan itu terlalu banyak untuk mereka kalahkan, dan langsung menyuruh Klep untuk kembali ke rakit. Setelah itu, Amal mencoba berlindung di dalam sebuah lubang, dan para mutan itu terus menyerangnya. Sampai-sampai seorang mutan ikut masuk ke dalam lubang bersamanya. Hal itu membuat Amal segera menghabisinya dengan panah, dan kini dia harus terjebak di dalam lubang bersama dengan tubuh mutan yang ada di atasnya. Di sisi lain, Safan, Dorel, dan Klep menaiki rakit untuk segera kabur dari sana. Mereka melihat Dorel yang mulai mimisan, dan akhirnya saudara Amal menemukan dan menyelamatkan Amal. Kemudian, Amal bercerita bahwa dia menemukan seseorang yang dapat membaca dan harus melindunginya. Sementara itu, ketiganya telah sampai di reruntuhan kota itu. Di sana, mereka melihat orang-orang yang hidup dengan aturan yang sangat ketat. Ada seorang pria yang melarikan diri setelah dihukum karena mencuri. Hal itu membuat mereka menghampirinya dan menanyakan beberapa hal tentang bubuk kuning itu. Tapi pria itu tidak mau menjawab karena menurutnya pertanyaan tersebut sangatlah berbahaya bagi dirinya, dan dia langsung kabur dari sana. Kemudian Safan mencoba mengejarnya, tapi dia harus kehilangan jejaknya. Setelah itu, saat Safan kembali, dia melihat Klep dan Dorel yang akan dibawa pergi oleh beberapa penjaga untuk menemui Kagen dan putrinya yang bernama Giselle. Akhirnya mereka bertemu dengan Kagen, dan Kagen berkata bahwa dia tidak mau berbagi bubuk itu. Tapi Kagen mencoba menjelaskan bahwa dia merupakan anak dari pencipta bubuk itu. Dan dia juga berkata bahwa hanya dia yang bisa membaca. Jadi dia bisa membuat lebih banyak untuknya. Tapi Kagen tetap saja menolak memberikan buku itu kepada mereka. Dia berencana untuk memberikan obat itu kepada anak dan cucunya di masa depan. Tapi akhirnya, Kagen memberikan bubuk itu setelah dia melihat Dorel yang telah sakit parah di sebuah ruang isolasi. Setelah itu, datanglah Safan yang menyelinap ke sana dan mencoba berbicara dengan Giselle. Di sana, Safan meminta kepada Giselle untuk menunjukkan di mana tempat bubuk kuning itu tersimpan. Tapi Giselle tidak mau membantunya karena sangat takut dengan ayahnya. Akan tetapi, setelah Giselle melihat ayahnya yang cukup kejam dan mengetahui bahwa dia telah mencuri bubuk itu dari orang yang tidak bersalah, Giselle pun akhirnya mau menunjukkan tempat bubuk itu tersimpan dan harapannya bisa menolong orang-orang lain yang masih bisa terselamatkan. Setelah itu, Giselle membawa Safan ke tempat berangkas ayahnya, yang hanya bisa dibuka oleh kunci yang dibawa olehnya. Tapi Safan tidak mempercayainya, karena di sana ada banyak debu, yang artinya sudah lama tidak dibuka,
Hal itu sangat berbeda dengan perkataan Giselle yang mengatakan, Kegen selalu mengambil sedikit bubuk setiap harinya. Di sana mereka menelusuri beberapa ruangan untuk mencari tempat persembunyian lainnya, tapi tetap saja tidak menemukan apapun. Giselle sangat yakin bahwa bubuk itu telah disembunyikan, dan akhirnya hal itu membuat mereka mulai membuat rencana. Setelah itu, di perpustakaan berhasil menemukan buku formula ayahnya. Meskipun dia bisa membacanya, tapi dia juga memerlukan waktu berminggu-minggu untuk memahaminya dan bisa membuatnya kembali. Tapi waktunya tidak akan cukup, karena dia juga mulai mimisan karena terinfeksi. Hal itu membuat Kegen berkata kalau Caleb tidak akan bisa membuatnya dan tidak akan pernah memberikan bubuk tersebut. Tapi tiba-tiba saja Giselle datang dan berkata kepada ayahnya kalau ada seseorang yang telah masuk ke ruangannya untuk mengambil bubuk. Hal tersebut membuat Kegen segera pergi ke ruangannya. Tapi di sana dia sama sekali tidak menemukan siapapun. Dia langsung memeriksa tempat penyimpanan bubuk itu dan masih dalam keadaan baik-baik saja. Tapi ternyata semua itu adalah rencana Giselle agar Safan tahu di mana lokasi bubuk itu disimpan. Kini Safan tahu kalau bubuk itu disimpan di dalam sebuah senter yang disembunyikan di dalam dinding. Safan langsung melompat dan hal itu membuat Kegen menjatuhkan bubuk itu. Tapi Giselle mencoba menghentikannya ketika Safan akan menghabisinya. Setelah itu, Giselle langsung mengobati Safan yang mulai terinfeksi. Setelahnya mereka langsung mengobati Dorel yang terakhir terinfeksi. Kemudian mereka bergegas untuk pergi dari sana. Dengan melumpuhkan beberapa petugas, lalu Giselle memberikan sebuah lentera kepada Safan dan memintanya untuk melanjutkan pekerjaan ayah Caleb. Mereka berdua lalu pergi ke perpustakaan untuk menyelamatkan Caleb dan akhirnya mereka bertiga berhasil meninggalkan tempat tersebut. Tapi ketika mereka dekat semak-semak, ada seorang penjaga yang menembak Safan menggunakan panah. Tapi akhirnya Safan dapat mengalahkannya. Pada akhirnya, mereka segera naik ke rakit dan mulai mendayung sampai ke daratan terdekat. Lalu mereka menaiki bukit dan melewati sebuah jembatan yang sangat rapuh. Akan tetapi, keadaan menjadi sulit. Ketika Kegen dan anak buahnya berhasil menemukan mereka di sana, Caleb harus tertembak oleh panah. Lalu ketika mereka telah melewati jembatan, Safan meminta Dorel untuk mengobati kaki Caleb. Lalu Safan pergi ke jembatan untuk memotong tali agar membuat para penjaga terjatuh. Tapi nyatanya, dia harus tertembak oleh panah dari Kegen sampai membuatnya terjatuh. Di sisi lain, Dorel dan Caleb mulai melarikan diri sampai akhirnya mereka ditemukan oleh Ahmed dan saudaranya. Akhirnya, mereka segera dibawa ke desa menggunakan kuda. Ternyata di desa para mutan sedang menggali pintu masuk untuk menerobos para penduduk desa yang bersembunyi di sana. Sementara itu, Dora segera memasuki tempat sebelum Miru bunuh diri karena telah terinfeksi. Lalu tiba-tiba Kegen menemukan mereka dan menembakkan panah ke Caleb. Tapi beruntungnya, Amal segera melompat untuk menahan panahnya. Karena hal itu, Caleb langsung mengambil kapak dan langsung melemparkannya kepada Kegen untuk menyelesaikan Kegen. Scene berpindah ke beberapa tahun kemudian. Terlihat Caleb yang mendatangi rumah Amal dan mengucapkan selamat tinggal kepada saudara perempuannya Miru, yang sedang mengajarkan lebih banyak anak membaca. Karena dengan membaca akan lebih mudah untuk mencari petunjuk nantinya. Di akhir film, Caleb berpamitan untuk pergi ke kota dengan tujuan ke perpustakaan itu lagi, dan akan menyelesaikan pekerjaan ayahnya untuk menyelamatkan umat manusia. Sementara itu, pusat kota telah diambil alih oleh putri Ken, yaitu Giselle, yang memiliki misi kebaikan bagi semua umat manusia. Dan film pun tamat. Demikian dari saya Yanti, terima kasih sudah menonton sampai akhir.